Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fokus group discussion dengan mengangkat tema teknologi, perkembangan teknologi. Di sini saya sebagai moderator akan mengenalkan dulu anggotanya. Yang pertama, saya Andika Nurhuda. Di sini ada Arli Maulana, ada Dwi Cipto Kusmahadi, Edi Gusniari, dan Destiana Melisa. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke inti, masuk ke inti acaranya, yaitu pembahasan fokus discussion group berbasis tanya jawab. Oke, bisa dimulai. Apa yang dimaksud dengan teknologi? Baik, saya Andika Nurhuda. Menurut saya, perkembangan teknologi adalah sebuah sistematis yang terjadi terhadap teknologi. Selama beribu-ribu tahun lalu, teknologi sudah dikenal oleh manusia. Hanya saja bentuknya tidak secanggih dengan yang kita temukan di masa kini. Gus Nyari mau bertanya, apa manfaat teknologi bagi kehidupan manusia? Ya, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi. Informasi yang diperoleh juga akurat dapat membuat manusia dan membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Manfaat teknologi informasi juga dapat dirasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis tentu akan memperoleh banyak keuntungan. Salah satunya kenaikan laba. Hal ini akan dirasakan oleh pembisnis yang menjalankan usahanya dengan bisnis online. Dengan hanya modal gadget dan kuota, Anda sudah bisa memulai usaha bahkan dari rumah. Tentu saja hal ini mampu menghemat biaya dan juga menekan biaya operasional. Manfaat teknologi juga dapat dirasakan di dunia perbankan saat ini. Penyetoran dan pengambilan uang bisa dilakukan secara online. Dengan adanya teknologi informasi, Anda tidak perlu lagi repot untuk menyetor atau mengambil uang di kantor pada jam kerja. Selain itu, banyak sekali ATM dan mesin setor tunai yang bisa Anda jumpai di setiap sudut kota dengan layanan 24 jam non-stop. Hal ini tentu sangat menghemat waktu dan biaya. Dengan adanya teknologi informasi, Anda sudah bisa menggunakan beragam teknologi yang lebih mudah. Anda dapat melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan bisa mancanegara. Hingga sekarang, Anda sudah bisa merasakan kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial yang ada di smartphone ke semua orang yang ada di dunia. Saya mau tanya kepada Eri, bagaimana penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, saya Gus Nyari ingin menjawab. Contoh penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Penggunaan handphone untuk menelepon atau mencari wawasan. 2. Penggunaan lampu LED jalan yang bekerja secara otomatis pada malam hari. Yang ketiga, penggunaan penangkal petir sebagai penetralisir petir agar tidak membakar bangunan. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi mengacu pada perangkat keras dan
perangkat lunak yang digunakan untuk komunikasi digital. Perangkat seperti ponsel dan PC adalah perangkat keras. Layanan seperti panggilan telepon atau aplikasi perpesanan dan surat adalah perangkat lunak. Teknologi informasi. Teknologi informasi atau singkatannya TI adalah macam teknologi yang paling populer saat ini. TI adalah cara menyimpan, menyusun, dan memproses data elektronik untuk tujuan informasi. Penggunaan utama TI adalah dalam bisnis dan dunia korporat. Meskipun semua aspek kehidupan menikmati manfaat TI. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi dapat diartikan sebagai perkembangan kendaraan. Perbaikan yang dilakukan untuk pada mesin, pembakaran di mobil, pembaruan yang dilakukan pada pesawat terbang, semuanya adalah bentuk teknologi transportasi. Meningkatnya efisiensi dan mengurangi keluaran karbon sambil mempertahankan atau meningkatkan kenyamanan adalah teknologi kendaraan transportasi. Segitu jawaban dari saya. Apakah cukup, Dwi Cipto? Oke, saya Andika Huda ingin bertanya, bagaimana kamu menggunakan teknologi? Izin menjawab, kalau untuk saya berusaha untuk menggunakan teknologi dengan cerdas dan bijak, menghindari penyalahgunaan teknologi seperti menyebarkan kabar hoak, dan gunakan teknologi untuk hal positif. Kedua, gunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Ketiga, gunakan teknologi sesuai kebutuhan. Dan terakhir, meminimalisir dampak pada tubuh. Ada yang mau bertanya lagi? Saya izin tanya, bagaimana perkembangan teknologi dari zaman ke zaman? Izin menjawab, teknologi hadir dan menjadi bagian hidup manusia dewasa ini. Manusia seolah tak bisa berfungsi tanpa ponsel cerdas, tablet, dan komputer yang merupakan alat-alat produk teknologi modern. Berbagai aspek keseharian mulai dari bekerja, belanja, belajar, hingga mencari informasi semuanya dilakukan dengan bantuan teknologi. Dalam waktu yang sangat singkat, teknologi telah meledak di pasaran dan penggunaannya semakin meningkat drastis, bahkan hingga membuat banyak orang tidak dapat hidup tanpanya. Untuk memahami bagaimana manusia meninggalkan zaman kegelapan yang sebenarnya belum lama berselang ke tempat yang penuh dengan teknologi seperti sekarang ini, penting untuk memahami bagaimana proses perkembangan teknologi berlangsung. Penting untuk memahami perkembangan teknologi secara tahap demi tahap untuk sampai pada pemahaman mengenai ketergantungan manusia pada aspek yang satu ini. Oh, terima kasih jawabannya. Saya Rigo Sinari izin bertanya lagi. Apakah teknologi mempunyai dampak negatif? Izin menjawab, dalam hal negatif, teknologi ternyata dapat memunculkan berbagai macam hal negatif, contohnya penyakit, radiasi dari perangkat elektronik yang dapat merusak penglihatan. Selain itu, perangkat-perangkat seperti gadget memberikan efek kecanduan yang mengakibatkan tidak baik untuk kesehatan, terutama penglihatan. Saya ingin bertanya kepada Andika, apa saja jenis teknologi? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari ahli. Adapun macam-macam teknologi yang sering digunakan manusia adalah
sebagai berikut. Pertama, ada teknologi transportasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi, teknologi medis, dan teknologi konstruksi. Saya Eri izin bertanya sekali lagi. Apa dampak teknologi bagi kehidupan? Izin menjawab, pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Sekian, terima kasih. Oke, untuk para hadirin, ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup, terima kasih. Jika sudah cukup, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil fokus group discussion tadi. Pertama, kita sebagai manusia modern harus bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi sudah tidak bisa dibendung, maka kita sendiri yang harus bijak-bijak menggunakan teknologi. Oke, dengan ini saya tutup sesi fokus group discussion ini dengan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.